Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali berkumpul mendawamkan majelis kita. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan hendaknya kita syukuri. Karena ketika kita bersyukur sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah tanda daripada kita beriman. Jadi kita ucapkan alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majma'. Dan tabarukan sebagaimana biasa, memang di sini kita membaca kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hugugil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disusun Al-Qadhi Abdul Fadl Iyad Al-Yahsibi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan saja karena waktu kita. Ila an qal faslun fi hukmi ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fadilati man zarahu wa sallama alaihi wa kaifa yusallimu wa yad'u. Sampai pada pembahasan tentang hukum ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang berziarah ke makam beliau dan mengucapkan salam kepada beliau, dan bagaimana caranya mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa. Diajarkan kita, karena ini satu hal yang penting, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya kita ketahui tidak sama dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan, "Iza kana Allah Subhanahu wa taala la syarika lah, fa inna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la syabiha lah." Kalau Allah tidak ada sekutunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada makhluk yang Allah ciptakan serupa dengan beliau, istimewa. Wa dzikruhu laisa ka dzikri ahad wa ziyaratuhu laisa ka ayyi ziyarah. Nyebut nama Rasul enggak sama dengan nyebut nama makhluk Allah yang lain. Menziarahi Rasul juga enggak sama dengan menziarahi makhluk Allah yang lain. Jadi istimewa. Kita semua tahu Rasul yang diperintahkan Allah untuk meletakkan sendi-sendi dalam pelaksanaan ibadah haji. Tetapi dari semua aturan, rukun-rukun haji, syarat-syarat haji, enggak ada yang berhubungan dengan Madinah. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang melaksanakan haji tidak menziarahi aku, maka dia ibarat orang yang memusuhi aku. Dikarenakan hal yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dasarnya adalah mahabbah, kecintaan seorang, tidak diwajibkan. Tetapi orang-orang yang di dalam hatinya ditanamkan Allah cinta kepada Rasul, bagaimanapun sulitnya dari masa ke masa, meskipun dia sudah selesai melaksanakan ibadah haji, tetapi dia akan melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah, meskipun susah payah. Itu semata-mata karena cinta kepada Allah dan karena Rasulullah. Kalau seandainya dia cuma mengharapkan pahala dari Allah, cukup di Makkah. Orang sholat di Masjidil Haram, dia mendapatkan fadilah seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Dia sholat di Masjid Madinah cuma mendapatkan 1.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Maka orang-orang kalau cuma sekedar mencari pahala, tentunya cukup di Mekah. Dan ibadah haji semuanya terpusat di kota Mekah. Tetapi orang dari zaman ke zaman tetap akan ziarah kepada Rasul SAW. Karena meskipun tidak dimasukkan dalam rukunnya haji, tetapi cinta orang kepada Rasul SAW mengantarkan mereka untuk datang berziarah. Meskipun bermacam-macam ada orang yang mengatakan bahwa ziarah begini, begitu, segala macam, tetapi tetap. Karena tidak ada seorang muslim menjadi seorang muslim mengenal Allah kecuali melalui perantara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sini Imam Al-Ghazali Abul Fadl menjelaskan wa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunanil muslimin majma'u 'alaiha wa fadilatun mugharrabun fiha. Adapun menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sunnah daripada sunnah-sunnah yang ditetapkan sebagai sunnah terhadap kaum muslimin, meliputi segala sesuatu. Keutamaan daripada menziarahi Rasul itu sesuatu yang sangat dianjurkan kepada kaum muslimin. Jadi sunnah, bahkan ada yang mengatakan sebagai satu kewajiban. Tetapi kewajiban sini bukan berarti kewajiban syar'i sebagaimana kewajiban yang kita kenal rukun wajib apa hukum wajib. Tetapi wajib di sini adalah kewajiban yang merupakan an-nadab, anjuran yang kuat. Jadi karena kuatnya anjuran di sini sehingga disebut satu keharusan bagi seorang mukmin untuk menziarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana al-Qadhi Abu Ali haddatsana Abul Fadl bin Khairun qala haddatsana al-Hasan bin Ja'far qala haddatsana Abul Hasan Ali bin Umar ad-Daruqutni qala haddatsana al-Qadhi al-Muhamili qala haddatsana Muhammad bin Abdul Razzaq qala haddatsana Musa bin Hilal an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Sini Sayyidina Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menziarahi kuburku wajib baginya mendapatkan syafaatku. Allah marzuqna ziyaratahu fi kulli sanah fi kulli waqt. Siapa yang menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tentunya akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Wajib artinya akan diberi betul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia syafaat. Ya, tentunya berziarah dengan caranya, bukan sekedar berziarah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahi beliau tidak sama dengan menziarahi siapapun. Ada aturan, tata tertib, masuk ke kota Madinah pun ada aturan yang dianjurkan kepada kita. Jadi betul-betul ta'ziman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau hidup, jangan disamakan. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zarani fil madinati muhtasiban kana fi jiwari wa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Ini Anas bin Malik menyampaikan Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang menziarahi aku di Madinah muhtasiban. Muhtasiban tujuannya bukan untuk bisnis, bukan untuk urusan, untuk lihat-lihat, untuk wisata, enggak. Memang karena Rasulullah. Muhtasiban, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, karena kerinduan kepada Rasulullah. Kana fi jiwari, maka orang tersebut akan berada di sampingku, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semata-mata karena Rasulullah. Makanya orang seperti diceritakan oleh Imam Sya'rani, beliau mengajar di kota Makkah Al-Mukarramah di Universitas Ummul Qura. Pada hari Jumat seringkali di hari libur dia kadang-kadang berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Ditanya orang, kenapa engkau suka ke sana? Oh, engkau akan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ya, untuk mendapatkan pahala di sana, kata Syekh Sya'rani. Kalau seandainya aku ingin mendapatkan pahala, kenapa aku harus ke Madinah? Tetapi yang menjadi sebab aku mendatangi Madinah semata-mata karena ingin mendatangi Rasulullah SAW. Jadi kalau pahala jelas sholat di Masjidil Haram Makkah 10.000 kali. Di sini cuma 1.000 kali.
Pahala yang diberikan Allah berlipat ganda. Kenapa harus pergi meninggalkan yang 10.000 untuk mendapatkan 100.000 kali, bukannya 10.000 kali. 100.000 kali sholat dibanding dengan di masjid yang lain. Kenapa harus mengambil yang 1.000? Utama. Tapi karena memang cinta kepada Rasulullah, merindukan Rasulullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin kita tidak menjalin hubungan dengan Rasul, menunjukkan kesetiaan kita, syukur kita kepada Rasul, kalau kita mengaku bersyukur kepada Allah. Wa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, dan Rasul SAW pun menyatakan, maka aku ini HP kayak gitu. Wa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, dan aku, kata Rasul, beliau sendiri akan memberikan syafaat untuk orang tersebut di hari kiamat. Rasul berkata, pasti benar, pasti jujur. Cuman ziarah kepada Rasul di Madinah itu semata-mata karena Rasulullah, karena beliau di sana. Di haditsin akhar, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang menziarahi aku setelah wafatnya aku, sama dengan dia menziarahi aku ketika aku hidup bersama. Jadi sama. Maksudnya kita di sana harus bersikap sebagaimana ketika bersama Rasul, sebagaimana sahabat kepada Rasul. Jaga akhlak, kiranya kita betul-betul di situ kita rasakan berhadapan dengan beliau. Jadi enggak sembarangan, terutama di Madinah Al-Munawwarah. Jadi aturan untuk masuk kota Madinah itu ya enggak sembarangan. Makanya diceritakan di antara para habaib, jarang, kenapa mereka jarang mau tinggal di Madinah Al-Munawwarah? Karena mereka takut sekali kalau sampai tidak bisa menunjukkan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memilih lebih baik di luar kota Madinah tersebut. Karena dua kota ini harus kita jaga adab kita, sopan santun berbicara, jangan sampai keras. Ada seorang mendandani rumahnya, Sayyidah Aisyah mendengar ketika dia mematuk pakunya, ditegur oleh Sayyidah Aisyah. Karena di situ ada magamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang notok masang paku aja ditegur. Ya, karena begitulah adabnya, enggak boleh. Dan yang mengatur supaya kita beradab kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara pelan. Siapapun itu. Jadi seperti Rasul hidup. Jangan dibayangkan sama sekali bahwa Rasulnya enggak ada. Faka'annama zarani fi hayati, sebagaimana dia sama berziarahi aku ketika aku hidup. Jadi Rasul tetap hidup, artinya jangan dianggap beliau sudah meninggal. Kalian datang ke sana bebas, enggak bisa. Enggak ada beda antara beliau sudah wafat dengan beliau cuman sebagaimana orang-orang yang lain juga, lebih-lebih beliau berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Cuman perpindahan. Jadi kalau soal kehidupan itu tetap hidup, lebih-lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sempurnakan kehidupan beliau dengan jasadnya sekalian. Dan juga para anbiya Allah, ya, lebih-lebih sayyidil anbiya. Jadi sempurna beliau di sana. Wa kariha Malik an yuqal zurna qabran Nabi. Imam Malik
menentang orang yang berkata kami menziarahi kuburan Nabi. Kuburan Nabi. Ya. Karena menziarahi kubur Nabi atau menziarahi kuburnya Nabi, orang ziarah kubur Rasulullah SAW. Ya. Wa qad ikhtulifa fi ma'na dzalika faqila karahiyatul ism lima warada min qawlihi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zuwaratil kubur. Telah berbeda pendapat dalam arti tersebut. Ada yang mengatakan yang ditolak oleh Imam Malik itu sehubungan dengan nama, karena berhubungan dengan yang disebut oleh Rasul dalam sabdanya, Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita, terutama penziarah kubur, zuwaratul kubur. Jadi ngambil sekedar bahasa aja. Wa hadza yarudduhu qawluhu nahaitum an ziyaratil kubur fazuruha. Dan larangan tersebut lebih ditekankan untuk kaum wanita, karena wanita dinyatakan mereka lebih dituntut tinggal di rumah, karena wanita lebih-lebih yang diziarahi adalah makamnya Rasul SAW. Di situ biasanya kaum wanita adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, dan larangan dari Rasul juga sebagaimana nahaitum an ziyaratil kubur wazuruha belakangan, karena itu diucapkan di awal dakwanya beliau, sehingga kalau sahabat melakukan ziarah kubur sebagaimana yang biasa mereka lakukan sebelumnya, sedangkan yang akan mereka ziarahi bapaknya, kakeknya itu semua orang kafir, untuk apa diziarahi? Tetapi ketika mereka sudah punya saudara muslim, orang tuanya sudah muslim, maka Rasul katakan fazuruha. Artinya ketika yang didatangin oleh kaum muslim itulah kubur kaum muslimin, maka fazuruha. Wa qawluhu man zara qabri faqad atlaqa isma ziyarah. Adapun yang diucapkan oleh Rasul, siapa yang menziarahi kuburku, berarti dia sudah menetapkan arti daripada ziarah. Wa qila li anna zalika lima qila anna zair afdal. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa ada ungkapan yang menziarahi itu lebih utama daripada al-mazur yang diziarahi. Karena orang meninggal itu laulal ahya lahalakal atil amwat. Jadi yang menziarahi ini lebih utama daripada yang diziarahi. Apakah seperti itu ketika kita datang kepada Rasul SAW dengan kata ziarah? Wa hadza aidan laisa bi syai'in iz laisa kullu zair bi hadhihi sifah wa laisa hadza umuman. Jadi, dan hal ini bukan berarti sesuatu di situ bahwa setiap ziarah yang menziarah itu lebih hebat daripada yang ziarahi. Jadi yang seperti itu ungkapan bukannya secara umum. Ada yang khusus, yang diziarahi justru yang lebih utama, lebih istimewa. Jadi mereka detil, secara bahasa pun dipelajari oleh mereka, ucapan-ucapan. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis itu ijaznya sampai ke jangankan satu kata yang digunakan di dalam Al-Quran atau hadisnya Rasul SAW itu, karena hadis juga berupa wahyu, sehingga maknanya pun harus dipelajari secara detail dari setiap kata yang dipilih, baik Al-Quran maupun hadisnya Rasul SAW. Jadi kata nggak mungkin ada ucapan yang salah. Dan kenapa Rasul menggunakan kata ini untuk hal yang ini? Nanti Rasul berkata dengan kata yang lain, tetapi untuk hal yang lain. Itu kedetilan, karena yang disampaikan oleh Rasul
juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata ziarah di sini dibahas oleh para ulama ketika yang berhubungan dengan kubur ziarahnya. Karena kata ziarah ke kubur itu lazimnya disebutkan yang menziarahi lebih utama daripada yang diziarahi. Tetapi apakah seperti itu keadaan kita? Makanya disebut ini bukan bermakna umum. Karena kata ziarah juga itu akan didapati oleh kaum muslimin ketika kelak mereka di dalam sorga menziarahi Allah. Dan dengan kata tersebut digunakan oleh Rasul SAW ketika menyampaikannya. Jadi kata ziarah kepada Allah. Itu di dalam sorga. Allah merzukna an-nazar ila wajhillahil karim bi jannatin na'im. Mudah-mudahan nanti karena waktu kita lanjut lagi tabarukan masih tentang keutamaan ziarah kepada Rasul SAW dan bagaimana tata caranya, akhlaknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berakhlak kepada Rasulullah SAW. Qul inni as-salih wa lana wa aslahna as-salih wa hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسلم عليه والشكر على العافية اللهم اغفر لنا والوالدين كما ربنا صغيرا اللهم انا نسألك الموجبات رحمتك وعظمة من مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز من الجنة ونجاة من النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.